Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam aja sembuh Pak Ibu. Ibu juga tadi hari Minggu sama hari Sabtu nggak apa-apa Bu yang hari kakak. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah wa qala aidan fi ayatin ukhra yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Wa qala aidan kullu shay'in tariqun wa tariqul jannah al-ilmu. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Amin. hadratul mukarramin, para ibunda yang dirahmati Allah, yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus pada ketua majlis, ketua Jabatan Mulia, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan yang barokah, umur panjang yang barokah. Begitu pula yang saya hormati dan saya muliakan, yang saya harapkan doanya pada para jamaah, para ibunda, ibu ustazah, semuanya yang hadir di sini, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdir saya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya diberikan kekuatan, diberikan kesabaran sehingga kita bisa mampu istiqomah konsisten mengikuti ajaran sunnahnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dengan syafaatul husna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, nikmat sehat itu nikmat yang sangat besar. Patut kita syukuri. Cara itu syukur sehat ada di pengajian, itu tandanya syukur. Alhamdulillah. Cara mensyukuri nikmat sehat itu ada di setiap kebaikan, pengajian ataupun di setiap kebaikan yang lain, itu tandanya kita syukur atas nikmat sehat kita. Dan mudah-mudahan pada pagi hari ini ibu berkumpul di sini, berangkat di rumah masing-masing dengan iman dan keikhlasan hati yang jauh atau yang dekat, rapat kita bersama di sini, duduk di sini, mudah-mudahan ini menjadikan
kifarat ya, diampuninya dosa-dosa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan hidup kita di sini dijadikan wasilah turunnya rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dikelilingi para malaikat. Makanya dalam kajian majelis taklim itu tidak ada yang merugi. Kumpul kita diridhoi, kumpul kita disertai para malaikat, diampunkan dosa-dosa kita. Yang penting tadi kita Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ini sudah kita bahas kemarin juga. Makanya jangan lupa setiap ibadah, setiap kita melangkah untuk melaksanakan kebaikan, jangan lupa tanya niat kita. Ibu udah pada niat Bu ya? Alhamdulillah. Baik jamaah rahimakumullah. Kajian kita sekarang fadilah amal Bu ya. Saya lupa Ibu Ketua kitab akhlaknya nggak saya bawa, saya bawa kitab ini karena buru-buru juga tadi ya. Saya buru-buru agak ketiduran tadi, makanya agak lama. Biasanya saya yang menanti ibu-ibu, ibu-ibu ini yang menanti saya. Tadi ada yang salah lihat Pak Ustaz, katanya nggak datang. Oh gitu. Pagi kan jam 8. Memang penantian itu nggak banyak yang kesalahan ada kesalahan. Mengesalkan. Baik, apa-apa Bu ya. Baik Ibunda rahimahullah. Setiap kita pasti ingin memiliki satu usaha, satu bisnis, di mana bisnis tersebut, usaha tersebut tidak akan ada ruginya sama sekali. Kitab ini sudah saya bahas sebelumnya dalam kajian bapak-bapak kalau nggak salah malam Ahad ya. Kalau ibu belum nggak apa-apa karena saya salah bawa kitab dan bapak karena belum dibahas sama ibu-ibu yang kalau pengajian bapak tuh malam Ahad itu sudah ya. Jadi pasti di antara kita ingin memiliki satu usaha atau bisnis di mana bisnis tersebut tidak akan ada ruginya. Saya tanya ibu mau nggak punya usaha bisnis untung terus? Ustaz juga mau punya usaha bisnis dagang toko ya, kemudian buka apotik ibu ketua untung terus mau? Oh. Banget, pakai banget namanya. Nah, biasanya dalam realita kehidupan, kenyataan logika kita di dunia, setiap usaha atau bisnis apapun pasti ayah untung ayah. Nah, ini tuh usaha bisnis tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya, untung terus, bahkan dunia akhirat. Bisnis apakah itu? Siapa yang orang yang untung? Nah, sebelum kita lanjut, biasa apa? Subscribe, comment, like, and share. Jamaah rahimakumullah, sebagai penjelasan, sebagai jawaban adalah bisa kita lihat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Fatir, silakan ahlom ditulis surah Al-Fatir, surah Fatir Al-Quran ayat 29-30, ayat 29-30. Kalau yang bawa buku tulis itu pahalanya agak gedean tuh, alhamdulillah. Ada tulisannya, nggak apa-apa, sama itu. Surat Fatir. Ya, bukan patir, kalau patir bukan. Oke. Ayat 29-30 ya, Fatir. Enggak pakai al, surat Fatir. Fatir pakai roh dulu. Fatir. Kalau pakai bahasa Arabnya harus pakai roh dari Fatir.
ayat 29-30. Awas ibu nulis kan Ustaz yang digambar tadi ya. Nomor Doraemon di Ustaz. Ini banget. Tapi buka gambar semua gunung, ikan, gambar ya. Karena kelas Ustaz mudah-mudahan ngaji lama banget tulis. Baik ibu, jadi surat Fatir ayat berapa tadi? 29-30. Kita baca dulu ya. Kita baca baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Jadi ibu nyebutin Allah itu berpahala. Alhamdulillah. Kullu lafzul zalabah bahwa zikrun, setiap lafaz Allah itu adalah zikir. Kullama kasura lafzuhu kasura ilmu. Makin banyak kita lafazkan Allah semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Alhamdulillah. Allah. Daripada ibu ngomongin orang, yang penting banyakin zikir. Nanti kalau ada pengajian ibu ngobrol ngomongin orang. Ya. Allah. Zikir. Bukan Allah juga itu berpahala. Makanya orang Islam itu dalam kita tahu itu nggak boleh nyebutin Tuhan, ibu. Karena dalam Tuhan itu ada titik persamaan, ada Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C. Dan kalau ibu-ibu pas menyebutin Tuhan kebanyakan itu berbahaya, nanti ada penampakan. Coba ibu. Tuhan, jadi hantu. Allah. Ini kalau menyebutin Allah itu bahaya. Ya. Karena lafaz Allah termasuk jumlah zikir. Nah, dalam surat Fatir ayat 29-30 Allah memberikan jalan, Allah memberikan cara bagaimana sih berbisnis agar bisnis kita itu untuk enggak rugi. Nah, di sini dalam surat Fatir ini ada 3 golongan. Ada 3 golongan orang yang tidak akan pernah rugi dunia dan akhirat. Ada berapa ibu? 3. Ada 3. Ya, kalau pengajian saya itu enak berapa? 3. Berapa? 4. Itu mudah diingat. Nah, jadi nanti kalau ibu pulang ke rumah, apa olehnya bu? 3, 4, 5. Bisa diingat bu ya. Jadi ada 3 golongan orang yang tidak akan pernah rugi. Nah, berbisnis untung terus. Apa yang pertama? Yang pertama apa? Innal ladzina yasluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa bertilawah Al-Qur'an. Orang yang senantiasa bertilawah Al-Qur'an itu tidak akan pernah rugi sama sekali. Tadi udah ada pembacaan Quran di sini. Yasin tadi. Alhamdulillah. Ibu di rumah punya kesibukan tentunya ya. Pagi ini ibu pengajian di sini. Ada kesibukan yang lain tentunya selain ibu ngaji di sini. Ada kesibukan lain nggak bu? Banyak. Ada
lain ya, baik di dapur maupun di luar rumah yang masih ada kerja di kantor, tapi ibu fokuskan untuk belajar. Nah, rugi tentunya. Kenapa? Karena kegiatan-kegiatan kita yang di luar itu nggak kita kerjakan. Kenapa? Karena kita ngaji. Nah, dalam pandangan manusia rugi. Kenapa? Karena kegiatan kita pegawaian kurang beres karena di selangkung ngaji. Tapi dalam pandangan Allah itu tuh bisnis yang tidak akan pernah ada ruginya. Alhamdulillah. Baca Quran. Baca Quran. Kenapa? Di samping tidak ada rugi fadilah orang yang baca Quran itu. Apa kata Nabi? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka falahu bihi hasanatun, maka baginya mendapat satu kebaikan. Satu huruf satu kebaikan. Tidak sampai di situ, kata Nabi, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dibalas dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Baca Quran. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Kita baca alif lam mim. Ada berapa huruf? 3. 1, Alif, 2, lam, 3. mim. Kita baca Yasin. Ada berapa huruf? 2, 1, Ya, 2, sin. Alif lam mim, satu kebaikan kemudian menjadi 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca 3 huruf mendapat berapa? 30 kebaikan. Sayang kalau ibu sia-sia itu satu hari nggak baca Quran itu sayang. Nggak ada kitab baca hadis itu Allah kasih satu huruf itu 10 kebaikan, nggak ada. Cuman kita baca Al-Quran satu huruf 10 kebaikan. Bahkan baca Al-Quran kita tidak membaca ibunda, tidak baca, kemudian kita hanya mendengar saja, mendengar baca Quran sudah dapat pahala. Bukan hanya dengar aja ada Quran, ibu pindahnya ke tempat yang bagus, dapat pahala. Luar biasanya Quran. Dipindah-pindahkan enggak Ustaz, nggak ngaji-ngaji. Bukan pindahkan Quran. Tapi Quran bukan hanya di majlis saja, makanya di rumah kita baca Quran. Kata Nabi, Zainu ya manazilakum bisolah wa qiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Itu rumah dihiasi. Kuna hiasinya sholat sunnah, duha, kemudian hajat, kemudian apalagi tahajud dan sholat mutlak atau sholat yang lainnya hiasi. Ya. Kemudian dihiasi dengan apa? Rumah kita bitilawatil Quran. Karena rumah yang tidak pernah dibacakan Quran kal baitil ghani, kata Nabi, seperti rumah kosong. Obat genderuwo, jin, terus tergesot. Dan efek negatifnya kalau rumah tidak akan pernah dibacain Quran, yang pertama efeknya nih, yang pertama penghuninya sempit hatinya, sempit. Padahal rumahnya bertingkat megah, tapi terasa sempit karena hatinya sempit. Allah sempitkan, tidak tenang hatinya tuh. Bacain Quran rumah tuh. Ya. Kemudian rumah yang tidak pernah dibacakan Quran itu jin setan senang, Ibu. Makanya ada jin. Pertama diciptakan oleh Allah apa? Jin. Ya, makanya kalau ada kita masuk rumah, ada yang hitam-hitam itu ada, Ibu. Hitam-hitam itu apa? Kucing hitam. Makanya auranya lain. Kalau rumah dibaca rumah ini enak. Saya kalau setiap masuk ke tempat, kalau auranya kita negatif itu terasa.
auranya. Makanya kata Nabi baca Al-Quran. Ketika rumah ada jin, ada apa itu pengganggu gitu kan, bacain Quran. Terutama kata Nabi khusus bacain surat Al-Baqarah. Ngacir itu setan bacain surat Al-Baqarah. Ada cerita ketika di pesantren, ada apa? Ada setan, ada 7. Jadi ada 7 setan juga 3 ustaz. Rumah ustaznya itu dibacain surat apa, bukan Al-Baqarah, ya Al-Baqarah, cuma pas surat ayat Allahu la ilaha illallah, ayo dibacain semuanya 7 kali. Cuman yang kabur itu cuma 6 itu. Yang kaburnya 6. Nah, berarti yang satu lagi kabur. Kok ini dibacain Quran Al-Baqarah kabur. Akhirnya temannya balik lagi, Ustaz mohon maaf itu orang itu udah katanya duitnya. Setannya budek gak denger katanya ayat kursinya dia gak mempan. Nah, jadi ibunda bacain Quran. Jadi kalau ada apa-apa kita ngisi rumah atau apa, itu nggak manggil ustaz atau para apa yang ahli, itu aja bisa baca Quran di situ sambil kita doa pada Allah, gitu ya. Bacain Quran. Kemudian rumah yang tidak pernah baca Quran itu malaikat nggak betah juga, karena itu malaikat rahmat. Nah, malaikat di sini senang nih. Ada pengajian, bacain Quran, bertasbih, istighfar, ya, baca sholawat, itu senang malaikat. Maka auranya lain. Bacain Quran. Ustaz, saya nggak bisa baca Quran, Ustaz. Gimana ini? Ya. Ibu sekarang kan ada ini, ada HP, sekali membaca. Ustaz, tapi saya pakai bahasa sendiri, masih terbata-bata, Ustaz. Ntar kalau bacain HP terus di rumah saya, nanti yang masuk surganya HP dibacanya. Bagaimana Ustaz, terbata-bata nih, apakah kita dapat pahala, apa dapat dosa baca Quran masih terbata-bata Ustaz? Sudah kita kaji kemarin ya. Nah, kabar gembira bagi orang yang masih terbata baca Quran itu kata Nabi, dia dapat 2 pahala. Kok dapat 2 pahala Pak Ustaz? Ya, kalau ajrun yang pertama pahalanya adalah dia membaca. Tadi baca berapa? 1 huruf 10 kebaikan. Kemudian yang kedua pahalanya apa? Susah payahnya, kesungguhannya susah payah dia baca Quran. Makanya kalau ibu ustazah yang agak ngaji yang agak pelan-pelan itu pahalanya banyak ibu ustazahnya. Ya, pahala sabarnya gitu kan. Ya, yang lancar-lancar mah sedikit ibu ustazah gitu ya. Ya, kalau belum lancar itu kan kita ngaji alam taruh aja, alam berapa kali disebut? Alam, ngaji alam. Jadi jangan putus asa. Bagaimana kita masih salah terbata-bata baca? Yang penting ada niat kita mau belajar. Ustaz, Fatihahnya kan surat harus fasih, harus bisa. Saya belum bisa, Ustaz. Katanya kalau belum fasih, belum pas itu nggak sah sholatnya. Bagi orang yang nggak mau belajar, terus belajar, berusaha ikhtiar juga. Kemarin ada pertanyaan ke saya pada ibu-ibu misalnya kajian apa? Pengajian Asmaul Husna, masalah pondok sholat. Pondok sholat Ustaz, saya ini bertahun-tahun dulu Badung, nggak pernah sholat. Ya. Kata saya jangan ini, saya juga dulu Badung. Saya ngaku aja dulu subuh sering kesiangan itu. Kemudian bisa yang jarang dulu. Ya. Dulu waktu tua. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i dikatakan itu wajib qada itu. Cara mengqadanya bagaimana? Ustaz bingung, kita udah 2 tahun, 1 tahun nggak tahu kita ninggalin sholat. Ya, berapa hari-harinya nggak tahu. Jadi kalau menurut penjelasan dari guru-guru saya, kita harus ada ikhtiar ibunda. Jadi setelah maghrib kita sholat lagi, sholat qada. Setelah isya kita di belakang atau sholat qada. Nah, kemudian umpama kita meninggal, wah masih ada kan ada pondok qada.
mudah-mudahan itu adalah bentuk kehati-hatian kita, bentuk ikhtiar kita, ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih sekarang juga masih pondok di sholat maghrib. Kalau maghrib kayaknya saya sholat dulu ya. Kayaknya ibu kalau maghrib mah sholatnya sholat terus ya. Karena malu kalau maghrib nggak masuk kandang, masuk pengajian suruh kayak malu sama ayam. Kalau maghrib kan ya pada masuk. Masa kita nggak masuk ya? Yang biasa itu bisa atau subuh. Ya. Kan ada sholat yang dilarang Ustaz. Habis asar itu nggak boleh sholat. Habis subuh nggak boleh sholat. Yang dilarang itu sholat sunnah. Kalau kita punya hajat kita ingin memfollow sholat, kan sholat wajib. Kalau mah nggak apa-apa. Habis sholat subuh kita sholat. Habis sholat asar itu nggak apa-apa. Kalau itu kok. Nah, jamaah rahimahullah, kembali lagi kepada bahasan kita. Jadi orang yang tidak akan pernah rugi sama sekali adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Belajar yang belum belajar Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada makhrajul huruf, ya. Karena huruf ta, huruf sa, huruf sya itu beda. Kita baca la'allakum tashkurun. Huruf Arab itu kalau kita baca salah berubah maknanya. Kita baca pakai sya, besar. La'allakum tashkurun. Semoga kalian menjadi orang yang bersyukur. Tapi kita baca pakai sin. La'allakum tashkurun. Semoga kalian menjadi orang pemabok. Tahu mabok tuh. Kan belajar kalau begitu. Jadi sama Ustaz. Yang setelah itu lidah kita ke atas langit-langit dengan seri yang di atas, ya. Di subat. Nah, gitu ya. Kalau itu satu gitu. Di subat. Susah sanisasna minal musni mati dan Jadi kalau ibu nanti pulang ke rumah ketemu kawan gitu kan, ketemu mau kemana, mau ke pasar, mau beli apa, mau beli rasa. Kemudian ada za itu pecah, za zubaz. Kemudian ada dari za zubaz. Kemudian ada jim itu tidak kita ke atas kanan boleh pecah. Ya, jim baik. Kalau tidak za itu bukan jim. Ya. Saya sebelum ngaji tadi sempat makannya sama apa? Sama zengkol. Itu pakai za. Ibu ketua mohon izin saya keluar dulu, mau apa? Mau zazan. Nah itu pakai zazan. Nah jadi bangsa ini jadi harus belajar. Makanya kita agak sulit karena dulu kita nggak pernah dipelajari mau guru, betul Bu ya? Iya. Ternyata setelah kita ngaji banyak sekali kesalahan kita. Nah, bagaimana kita menyikapi? Yuk, selagi Allah memberikan kesempatan terus kita belajar. Sudah tua Ustaz, tidak mengenal tua dan muda. Artinya apa? Selagi hayat kita membadan, kita masih tetap untuk belajar ilmu. Makanya kata Nabi, tolabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslim, wajib mencari ilmu. Untuk apa? Untuk ibadah kita juga. Karena di ayyi hal apapun bentuk ibadah yang Allah wajibkan kepada kita harus dengan ilmu. Sholat harus dengan ilmu. Nah, puasa harus dengan ilmu. Kita wajib mencari ilmu untuk diberi bereskan tuh ibadah kita. Sholat kita kaji fikihnya. Gitu, ulama udah mengkemas kajian fikihnya nih. Ada fatul khalidnya, ada fatul mu'innya, ada sakinah yang kita yang kecilnya. Besarnya fatul mu'in terus ada lagi kitab-kitab fikih ya. Kemudian dalam sholat itu ada tauhidnya, pengaturan ilmu fikih dari mulai kita wudu, kemudian kita takbiratul ihram sampai kita salam diatur oleh ilmu fikih. Kajian ilmu fikih wajib kita mengetahui. Kemudian kita kajian ilmu tauhid, wujud dan waqaf itu wajib kita belajar untuk apa? Untuk memantapkan keimanan
Ada. Allah wujud. Ayat mana dalilnya? Ayat langit jeung bumi. Laisa kamitslihi syai'un. Wajib kita untuk belajar keyakinan kita beribadah kepada Allah, menghadap Allah seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Kita melihat Allah walaupun kita tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Itu tauhid. Nah, setelah fikih tauhid, jangan lupa kita pun harus mengkaji ilmu tentang kebersihan hati. Fikihnya udah mantap, tauhidnya udah oke, bagus. Ternyata hatinya kotor. Nah, sami awon. Rajin ngajinya, rajin sholatnya, rajin puasanya, ternyata pengen dipuji. Nah, sayang. Nah, harus kita kaji supaya hati kita bersih. Insya Allah pertemuan ke depan kita kaji tentang hati, insya Allah. Nah, jadi apa tadi? Golongan yang pertama, orang yang tidak akan pernah merugi sama sekali, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Jadi usahakan ibu, jangan kita lewatkan hari-hari kita tanpa membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa satu hari satu surat, minimal para ibunda di awal hari kita baca Quran, kemudian penutup hari kita baca Quran. Di awal hari itu mau subuh kita baca ya 10 ayat atau satu lembar kita baca, kemudian penutup hari sebelum maghrib kita baca Quran. Jangan kita sampai kita lewatkan, karena sayang tuh pahala tuh 10 kebaikan. Ustaz kalau Yasin aja boleh nggak? Boleh, itu juga Quran. Cuma bacanya kalau bareng-bareng itu biasanya bacanya bagus semua tuh ya. Iya. Ada yang baca bareng-bareng itu ujungnya ada itu. Semuanya itu turjabun. Belajar ya, belajar. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Terus belajar ya. Belajar. Karena yang Allah pilih itu adalah hati kita, kesungguhan hati kita ya. Nah, setelah kita maksimal ikhtiar semampu kita, kemudian baru di situ kita tawa, harus ada ikhtiar dulu. Ustaz susah ini goirin magedu, itu magedunya nggak bisa ditahan, mage aja. Tahan nggak boleh magedu, karena goi itu adalah bukan huruf kokoh lah, huruf kokoh madali majim dal tokoh. Nah, ya. Goirin magedu nggak bisa kan? Terus kita usaha belajar supaya kita bisa. Karena yang memberikan bisa atau tidak bisanya adalah Allah Subhanahu. Kita harus itu lagi ikhtiar, ada di pengajian itu lagi ikhtiar, lagi belajar ilmu. Baik. Nah, jadi yang pertama, orang yang tidak akan pernah merugi kata Allah adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ibu punya Al-Quran di rumah? Jangan-jangan mas kawin dulu. Dengan mas kawin seperangkat alat-alat dan kitab suci Al-Quran. Dibukanya pas tahun sekali, pas mau puasa awal-awal aja ya. Nanti seminggu taruh lagi. Jadi pajangan aja. Baca Quran itu, baca Quran. Baik, yang kedua itu orang yang tidak akan pernah merugi. Siapa mereka? Wa aqamus shalah. Orang yang senantiasa menjaga kualitas sholatnya, dirikan sholat. Sholat sehari semalam berapa? 5 waktu. 5 waktu yang sampai kita tinggalkan dulu. Tidak rajin ngaji, kemana-mana aktif, tapi sholat awas hati-hati dan sampai ditinggalkan. Karena kata Nabi, awalu mayuhassabu bila abdu yaumil qiyamah sholat. Amal yang pertama nanti akan dihisab, dipertanyakan di hadapan Allah adalah sholat. Dulu puasa, nggak dulu sedekah, nggak dulu apa-apa, tapi sholat. Maka betulkan sholat kita. Ya, sholat dan sampai tinggalkan. Ini
sholat tahajud 12 rakaat, sholat duha 8 rakaat, tapi sholat subuh enggak. Itu kayak orang, kalau laki-laki pun dia pakai jas, pakai dasi, pakai topi, tapi lupa nggak pakai celana atau kubal kabel. Haji ini untuk membaguskan ibadah kita. Sholat jangan sampai ditinggalkan. Sholatnya jangan sampai, kata orang Sunda begini, barang datang waktu zuhur, ibu-ibu kalahkah sumur kan ngobrol sumur lagi. Tinggal sholat zuhur begitu jalma sakalur. Barang datang waktu asar, ibu-ibu kalahkah pasar. Tinggal sholat asar begitu jalma Sasar. habis asar ibu. Maghrib. Barang datang waktu maghrib, ibu-ibu kalah budak gede. Ketinggalan sholat maghrib, begitu anak ngaju. Habis sisa, habis maghrib. Barang datang waktu isya, ibu-ibu kalah ngagaya. Ketinggalan sholat isya, begitu incuna kuya. Jadi sholat jangan sampai kita tinggalkan. Orang yang tidak akan pernah rugi, orang yang senantiasa menjaga kualitas sholatnya. Ya. Ibu dalam kondisi sibuk, kerjaan di rumah atau di kerjaan di dapur atau di luar rumah, kemudian datanglah panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ibu sudah bertugas, ya, mengutamakan, mengistimewakan panggilan Allah. Secara kita, pikiran kita, ibunda, logika kita rugi, ya, kerjaan kita kepotong sholat. Kalau yang kerja itu meeting kita potong sholat, kegiatan kita kepotong sholat, kita rugi tuh. Tapi dalam pandangan Allah tuh itulah seperti bisnis usaha yang tidak akan pernah ada ruginya. Geus pagawean mah kurang utamakeun ibadah sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena pagawean mah aya ujung-ujungnya betul Bu. Habis rugi kita, dunia nggak dapat, akhirat apa lagi? Gitu. Maka pantas nih orang yang nggak pernah rugi ketika dia bergegas untuk mengistimewakan panggilan Allah. Kita tinggalkan semua kegiatan-kegiatan kita, kemudian kita menghadap kepada Allah. Secara logika manusia kita rugi karena waktu kita kepotong, tapi dalam pandangan Allah itu tuh bisnis yang tidak akan pernah ada rugi. Alhamdulillah. Ya. Sholat, ya. Ibu sholat, suami kadang-kadang sholat nggak Bu? Alhamdulillah. Dulu ada cerita begini pesantren. Jadi si istrinya itu solehah, suaminya preman, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak tahu itu sholat seperti apa. Jadi kemudian kata istrinya, sabar istrinya, Mas sholat tuh orang Betawi dia itu contoh ini apa contohnya. Gua tuh bukan nggak mau sholat, nggak ngerti sholat. Kalau sholat itu ikuti Pak Imam aja Pak, ikuti Pak Imam. Makanya sholatnya berjamaah. Pak Imam ruku, Pak Imam sujud. Nah kemudian si suaminya ini yang preman ini sholat. Ya udahlah kalau gitu gua sholat. Dia sholat tuh di saf paling depan dekat imam, karena nggak takut nggak kelihatan gerakan imam. Kata istrinya sholatnya harus ikutin imam. Dan itu jangan dulu ketawa ya, kalau ketawa saya nggak lanjutin dulu. Nah pas dekat imam itu pas ini imam dia ya. Pas imam ruku imam sujud pas sujud dia karena terlalu dekat kepalanya sama kaki imam,
itu ketendang ibu sama kakinya ini. Masya Allah kata dia. Ingat pesan istrinya kalau sholat maka ikutin ini. Kalau nggak ikutin ini nggak sholat. Akhirnya gua kalau nggak nendang bakal sholat gua yang ke belakang. Kalau nggak nendang, wah gua nendang nggak kencang supaya pahalanya kencang. Dia nendang. Satu jatuh yang ditendang. Ya, karena kencang. Kebetulan yang tendang juga mantan preman. Waduh, kamu nggak bisa sholat itu. Sulit tonjok, kedua aku tonjok ditonjok. Singkat cerita pulang ke rumah. Pas pulang ke rumah nggak langsung istrinya masuk ke kamar sambil merasakan apa bola-bola namanya di nabung. Lama kemudian datang waktu isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata istrinya, alhamdulillah abang sudah isya. Dapat hidayah dari Allah. Saya senang abang ke masjid ya. Nanti juga hafal. Katanya suami. Udah bentuk isya, udah menanti, udah aja. Kata suaminya, aduh, neng, abang bukan nggak mau sholat, abang nggak kuat. Ternyata sholat itu ada tendangannya, abang nggak kuat tendangannya. Nah, artinya ibunda belajar, gitu kan belajar. Kita perbaiki sholat kita, ya. Takbirnya, takbir begini. Takbir itu kalau dalam mazhab Syafi'iyah itu kita menghadirkan niat itu ketika takbiratul Allah itu udah hati itu saat sholat. Nah, jadi 3 rakaat menjadi imam atau sendiri Allah pasbarnya itu habis pasbarnya. Nah, di sini perlu kita ketahui ada mazhab ya Bu ya, ada kita mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah itu adalah ketika kita mengangkat tangan, disitulah hadirkan nih ya Allah. Makanya mazhab itu takbirnya panjang karena menghadirkan nih Allahu Akbar. Nah, kemudian posisi takbir itu ya ada dua keterangan dalam hadis Nabi. Boleh kita yang pertama adalah keterangannya di bawah telinga Allah pasti. Kemudian pas bahu Allah. Boleh begini, Allahu Akbar nih bawah ini. Kemudian buat sini. Nah, untuk perempuan dalam kitab fikih itu dijelaskan itu lebih baik yang kedua. Pas bahu. Karena bising kiri Bu, jadi angkat gitu kan. Jadi pas bahu. Allahu Akbar. Nah, kemudian takbiratul ihram, disitulah niat kita. Ustaz, kalau usolinya boleh nggak usol? Jangan pas di sini usoli, kan? Jadi usolinya boleh usoli fardhul maghribi salasa rakaat dan mustaqbil Ka'bah ada anillahi ta'ala. Diangkat ibu, hadirkan hati. Allah di hati aja, jangan ingat saya sholat maghrib, jangan di hati aja Allah. Masbar habis, kan? Nah, makanya harus konsentrasi ketika niat. Makanya itu tuh niat, ya, ketika niat. Makanya kalau untuk menghadirkan hati supaya khusyuk itu diantaranya wudunya jangan ngobrol. Nah, wudu sok ngobrol, wudunya jangan ngobrol, itu makruh. Ini undangan diraki sukan ya. Jadi khusyuk itu awal dulu. Jadi takbir itu ada yang begini, takbir itu ada gitu. Kemudian letakkan tangan itu 1, 2, ya 1, 2, ada yang begini kan suka ada kita lihat yang begini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada yang begini. Praktekkan Ibu nanti kalau kita haji atau umroh pasti lihat, ya jadi masih tertentu. Itu yang boleh, makanya Ibu saya pakai ini apa Bu ya. Jadi 1 pertama nih pas pusar. 1 kemudian di atas pusar. 1, 2, 3,
4, 5. Kan ada yang sholat begini, nggak setakat begini, ayat. Makanya ketika kita, dia begini, nah kita jangan bingung, makanya kita harus kasih pikir. Itu ada ketentuan-ketentuan yang memang ada kebijakannya kepada para imam. Dan ada yang begini, ada. Nah ada yang di bawah pusat ada. Di Saudi Arabia para imam haramain itu di bawah waktu. Dan mereka itu niatnya itu sebelum takbiratul ihram, makanya pendek-pendek niatnya itu. Allahu Akbar, gitu kan? Itu karena mazhabnya macam hamba di sana. Kita macam mereka. Mungkin nanti dijelaskan sama Ustaz kita yang ngaji fikih di sini ya. Artinya kita betulkan sholat kita dari mulai kita takbiratul ihramnya, ya, bacaan Fatihahnya, kemudian rukuk sujudnya yang sempurna bagaimana, mari kita praktekkan. Harusnya ada juga praktek sholat yang bagus seperti apa yang diajarkan oleh Nabi. Baik, jadi yang kedua adalah orang yang tidak akan pernah merugi dalam kehidupannya adalah orang yang senantiasa menjaga sholat. Sholat kita jaga, jangan sampai kita tinggalkan. Karena begini Bu, dalam hadis itu takut satu waktu kita tinggalkan sama saja kita menyetor nama ke neraka. Satu waktu kita tinggalin. Saya sholat maghrib, stone di dalam hadis Nabi itu. Ya, makanya harus saya lebih besar. Yang dulu-dulu udah kita lupakan. Kita kejelekan, mari kita gantikan dengan kebaikan. Insya Allah kejelekan itu akan terhapuskan oleh kebaikan. Amin ya Rabbal alamin. Mulai ketemu sekarang kita mau merubah kapan lagi? Selagi Allah berikan waktu, usia, kesempatan kepada kita dalam kehidupan dunia ini, mari kita jadikan supaya kita mempunyai prestasi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kembali ke tema kita, orang yang tidak akan pernah rugi adalah yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang mendirikan sholat. Orang yang menjaga sholatnya. Ya, baik yang terakhir Ibu Rahmatullah. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah. Yarjuna tijaratan lan tahur. Liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Innahu ghafurun syakur. Orang yang senantiasa berinfak, zakat, infak, sedekah dari jariah. Infak, sedekah jariah dijadikan infak, sedekah jariah sebagai bahan pokok dalam kehidupan. Makanya jangan jadi orang yang pelit. Al-bakhil adalah walau kana abidan, orang pelit itu musuh Allah walaupun dia sedang ibadah. Sebaliknya orang yang pemurah, orang yang barahan dermawan itu adalah orang yang menjadi dikasih Allah, dicintai oleh Allah. Kata Allah, tuhibbu ahla syaqqa, aku cinta kepada orang yang pemurah, orang yang ringan tangan, orang yang mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, gemar memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhibbu ahla syaqqa, aku cinta kepada Allah, kepada orang yang pemurah. Nah, ini itu pemurah kan? Lantas dulu itu, ya. Das dulu pelit atau enggak ketahuan misalnya. Ibu-ibu punya uang nih 100.000, 5.000, 50 rupiah. Ada kotak aman yang beri ibu tuh, kira-kira yang dikasih berapa? Kembali. Ada yang goceng, pelit ibu. Ibu-ibu punya uang 200.000 lembaran bagus-bagus di ATM Ustaz. Nggak ada lagi 200.000 bagus banget. Kalau anak saya dikasih yang bagus, tapi jangan dijajanin sayang, bawa tidur aja. Nah 200.000 lembaran bagus. Ada kotak kamu kira-kira mau ngasih berapa? Pelit. Kalau bapak-bapak lagi Jumatan
zikir bukan khusyuk, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kelihatan pada amal yang berubah jadi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tambah campurin lagi kotak amalnya, astagfirullah kenceng banget. Pas dia ditaruh sama tamunya di depan, lama banget dimajuin. Oh ternyata tidur kali nggak tamu didorong lagi. Oh pas dia di depan nggak ada kotak amal berubah lagi zikir. Alhamdulillah, pelit. Jangan pelit. Nah, saudara infak, saudara jariah. Saudara kita doakan mudah-mudahan di Cianjur dan dengan berkah. Ada yang saudara di sana ada? Ada ya? Mudah-mudahan kita doakan Allah berikan kekuatan kesabaran bagi saudara kita yang kena musibah, ya, kemudian yang wafat meninggal dalam bencana tersebut, mudah-mudahan Allah berikan syahid husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Di antaranya untuk mencegah musibah itu banyak sedekah. Banyak sedekah tidak dibayar. Karena takdir itu ada dua, ada takdir mutlak, ada takdir muhalaf. Ada takdir yang tidak bisa untuk didobrak oleh apapun oleh doa. Udah gitu aja. Tapi ada takdir yang memang bisa dirubah jadi doa. Itu seharusnya ini umpama, mohon maaf, ketabrak, umpama. Kemudian kita sebelum makan kita berangkat kemana-mana banyak itu. Ada yang minta dikasih, soal kita punya uang 2.000, 5.000 sedekah. Karena yang sedekah itu adalah rizki apa hakiki kita yang kita sedekahkan di jalan Allah. Itu rizki hakiki kita yang akan bisa nanti. Kita punya uang jutaan, miliaran, itu bukan rizki kita kalau kita fungsikan di jalan Allah. Itu. Ya. Nah, jadi kita mau kita kemana-mana, ada yang ini kita kasih, jangan kita wah ini bisa ini kayaknya orang yang settingan katanya, nggak apa-apa lah kita udah ngasih dari Allah Ta'ala. Ya. Kita ngasih WC, kita ngasih karena kotak amal tuh ya, kotak amal minta hatinya apa kotak amal musola atau apa gitu. Jadi ada sebagian dari guru saya itu, kalau kita pengen berkah rezeki gampang rezeki tidak harus buat jasa. Biasanya diantaranya ini ada ijazahnya cuma saya untuk motivasi aja. Setiap hari itu jangan sampai kita nggak bersodak. Mau kita punya uang 2.000, 3.000, ya kita ada sodakohnya itu. Baik itu majlis taklim, itu musola, itu mana saja, hati-hati itu mana saja, ya kita keluarkan. Itu diantaranya untuk melancarkan jalan rezeki kita. Makanya berbeda orang pelit susah, ya. Jangan jadi orang pelit, orang pemurah. Jadi orang yang senantiasa menginfakkan, sedekah jariah, kata Allah itu orang yang tidak akan ada ruginya sama sekali. Bahkan bertambah hitungan kita itu enggak, ibu sedekah di sini. Punya uang 100.000 umpama 50.000, secara hitungan matematika uang kita berkurang ya 100.000 diambil 50 tapi dalam hitungan Allah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 1 dibalas 7, 7 dibalas 10, 100 dikali dilipat gandakan terus. Allah melipat gandakan pahala dikali orang yang dikehendaki. Jadi jangan hitung-hitungan bersedekah. Jadilah iya dunia khairun ya disufla kata Nabi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Kita pula hayang diberi baik, orang bisa merek. Itu peribahas. Nah, jadi orang yang tidak akan pernah rugi dalam kehidupannya orang yang senantiasa berinfak sedekah. Karena begini Ibu, karena uang yang kita sedekahkan itu
itu sedekah kita ngomong dalam hadis Nabi. Untuk qalilatan fakasartani kata Soeharto. Aku ini sebenarnya jumlahnya sedikit, tidak banyak, tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah, kau infakkan aku, maka fakasartani, maka jumlahku menjadi banyak. Tuh kata Soeharto. Ya. Ibu sedekah 1.000 dibalas 7.000 dikali 10 dikali 100 menjadi banyak. Dalam hitungan kita berkurang. Kemudian sedekah yang uang yang harta yang sudah kita sedekahkan berkata lagi untuk paniatan pahabot faitani kata Soeharto. Sebenarnya aku ini panah, rusak, ya, tidak kekal kata Soeharto. Tapi lantaran kau sedekahkan aku, kau belanjakan aku di jalan Allah, kau infakkan aku, maka nilaiku menjadi kekal yang akan menemani engkau di hadratullah di akhirat nanti. Maka dalam surat Al-Jumu'ah itu ada orang yang mati pengen dihidupkan lagi, bukan untuk sholat itu, tapi untuk bersedekah. Luar biasanya sedekah itu, sangat luar biasanya. Maka kita punya rezeki, punya apa, yuk kita usahakan untuk bersedekah. Sedekah itu bukan hanya uang saja, Ibu. Ya, bahkan sudah kita bahas senyum aja sedekah. Ya. Bahkan kita membuang hal yang memang akan membahayakan orang lain di jalan menjadikan sedekah. Nggak punya uang, nggak punya apa-apa, ketemu ibu ketua, assalamualaikum ibu sehat, kita senyum, itu pun sedekah. Jadi bukan terfokus ke materi saja. Kita mendoakan, nggak punya uang, yang punya apa? Allahumma ighfir lana dzunubana. Kita sebut semuanya tuh, ya. Wal jabil muswal itu pun sedekah. Jadi banyak jalan untuk menuju sedekah. Nah, Ibunda rahimahumullah, jadi kesimpulannya adalah 3 golongan mimpi akan pernah rugi dalam kehidupannya dunia dan akhiratnya adalah yang pertama orang yang senantiasa membaca Al-Quran, yang kedua adalah orang yang menjaga sholatnya, yang ketiga orang yang senantiasa berinfak. Mohon ibu sebelum ditutup bisa kembali naros namanya, silakan. Ada bertanya nih. Tapi jatuh nggak bisa balik aja atas lah, mau tak? Sedekah maksudnya sedekah. Tapi kalau dikasih di dokter ikhlasan ke kajian saya kan. Baik, ini ayat 2 ibu. Yang pertama ibu kan terus niat terus niat kenceng kayak umroh gitu kan. Yang berapa? Tos daftar gitu kan. Nah, secara agama ibu tos dapat nilai di hadapan Allah karena niat ibu. Nah, adapun ibu tos daftar, uang ibu tos masuk gitu kan. Tos masuk. Nah, itu sebenarnya itu adalah uang ibu gitu kan. Nah, kemudian ibu kan harus ada usaha untuk ayah ibu balik nyandak di uangnya ibu dicandak di ayah. Maksudnya ibu datang ke kantornya. Urusan gitu Bu, dicatat Biasa. Tapi ibunya dari lawan jam lihat tapi uang lengit si ayah. Ayah baik. Soalnya itu daftar paspor ke saya, pada barakan tapi jadi tejios. Oh. Tos lunas ibu. Daftaran kalau pakai nama tapi Informasi travelnya kapan setelah terjadi teh ayo kepastian selanjutnya gitu.
Ayah. Terus berapa bulan? Saya 5 sasi mah. Oh, 5 sasi. Jadi tak putus ya. Kita harus kan soalnya nguruskan anak mau. Saya bertanggung jawaban. Tanggung jawaban lah. Jadi yang menanyakan ke dia kasih A, yang lain pakai kasih C. Ridho lillahi ta'ala, mudah-mudahan ya itu menjadikan sedekah. Jadi niatnya tos nyampe dari niatnya karena begitu Allah niat orang. Ayat ini Pak Ustaz, misalnya kan saya tinggal di sini ya, pulang kampung, berarti sebentar kan, mudik tentang sholat kan di perjalanan maghrib udah mau nyampe tuh, kayaknya kita nyampenya setelah Isya ini mah katanya. Niatin aja maghribnya di jamak gitu. Jadi di jamaknya di rumah di sana nyampe. Kan saya pulangnya cuma sehari kan, balik lagi ke sini. Itu boleh kan Ustaz? Pertanyaan berarti jamaah. Iya. jamaah itu ada jamaah takdim, ada jamaah takhir. Ada jamaah takdim itu contoh. Jadi asar di Abu Tarik kalau ketika kita mau berpergian jarak 80 km itu boleh di kosong. Kosong itu 2 rakaat itu boleh. Ya. Jadi diambillah asar di zuhur itu namanya jamaah takdim, tapi itu didahulukan. Nah kemudian ada jamaah takhir, diambillah zuhur yang itu laksanakan adalah maghrib kan. Ya, sholat maghrib karena di perjalanan karena mungkin ada macet atau nggak bisa apa. Nah kita niatkan niat kita mengakhirkan sholat maghrib itu namanya jamaah takhir, itu diakhirkan, itu boleh. Jadi yang pertama sholat isya dulu, kemudian kita sholat maghrib. Ya kan yang jadi gini di sana kan rumah saya. Jadi kalau kita pulang kan kita kalau di rumah sendiri kan misalnya udah nyampe kampung kan nggak boleh gitu ya. Tapi mama kan katanya netapnya di sini, di sana itu berarti musafir gitu ya. Berarti jangan kosong jamaah. Iya di jamak. Nggak kosong di jamak. Itu boleh. Ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Termasuk saya pernah kejadian macet di jalan kan nggak bisa kemana-mana, maka saya niat saya mengakhirkan sholat maghrib isya namanya jamaah takhir gitu kan. Itu boleh sholat isya dulu yang ada, kemudian kita sholat yang maghribnya. Jadi boleh, jadi nggak kosong kan mukanya. Iya jamaah. Baik, silakan. Kemudian Orangnya kan tetap nggak berangkat ini Pak Ustaz. Misalkan saya dapat bagian dari ibu nih, kontrakan lah, taruh kontrakan, terus saya yang megang tuh duit kontrakan itu, misal kayak adek, kakak, misalkan 300, saya sendiri ngambil lebih banyak kayak 400 atau 500. Soalnya kayak air, listrik, terus kayak ada kerusakan, itu saya yang nanggung. Itu boleh nggak Pak Ustaz? itu harus ada musyawarah. Iya, Iya. udah bilang kalau kata kakaknya sih bilang Iya. nggak apa-apa, jangan gitu. Iya. Makan. Jadi kalau ada islah harus ada musyawarah dulu antara keluarga. Kalau dia memang sepakat gitu kan, ibu yang lebih gitu kan, karena ada pengeluaran khusus, itu nggak jadi masalah gitu kan, bayar air. Masa kita bayar air nanti pakai uang yang ini gitu kan, yang harus ada di sini, itu nggak masalah gitu kan, nggak masalah. Ya, oke. Cuma harus ada jalan musyawarah tadi, harus ada kesepakatan, harus ada ikhlas Islam. Ibu yang mau nanya itu tanya bisik katanya. Ayo nanya apa?
jauh itu saja. Di sana ya. Kalau di sana nanti bukan musafir lagi. Ada batasannya. Jadi kalau ke sana ya Bisik-bisik. lagi bukan kosong lagi secara sempurna gitu kan. Biasanya kosong jalan ya belakang sholat ini kan perjalanan ada sholat yang sempurna kan sholatnya kita itu nggak boleh berjamaah bisa sendiri kita kan bisa iya. Jam sabaraha itu? Berapa? 11 kira. Lewat. Tos, pertanyaan tosnya? Banyak tadi ya, cuma tahan. Kalau udah kita tutup doa. Kita baca umum kita suratul Fatihah khusus untuk diri kita, keluarga kita, mudah-mudahan apabila ada yang sakit kita bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, zahir batinnya, memberikan kesehatan yang barokah. Mudah-mudahan ya, walaupun itu solehah, susun sebutkan namanya kepada Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita bacakan mobil suratul Fatihah untuk arwah-arwah ahli kubur keluarga kita, karena mereka tidak butuh materi tapi butuh doa dari kita. Makanya ketika orang tua meninggalkan anak yang soleh, ya, jangankan berdoa, tidak berdoa pun itu pahalanya sudah mengalir di dunia. Mudah-mudahan ibu termasuk anak-anak yang solehah, sehingga orang tua nanti di sana Allah berikan rahmat keberkahan karena sebabnya kita senantiasa berada dalam kebaikan. Dan katakan tadi orang yang soleh itu tidak berdoa saja hingga mendapatkan pahala untuk mengalir kepada orang tuanya. Apalagi kita berdoa, maka mari kita usahakan untuk membersihkan hati agar kita menjadi soleh dan soleha, senantiasa membanggakan orang tua kita yang sudah tiada. Kita doakan setiap waktu orang tua kita baca Fatihah. Kita nggak punya uang, punya lebih ingat sama orang tua kita, bisa berbakti kepada orang tua, kita sedekahkan khusus untuk orang tua kita atau khusus untuk saudara kita, itu bisa. Ini katanya ada kesolehan dalam diri kita. Maka berbahagialah ahli-ahli kubur ketika meninggalkan ahli-ahlinya itu yang senantiasa ingat kepadanya sehingga mendoakannya. Oleh karenanya, mari kita berdoa membacakan kitab suratul Fatihah, kita khususkan kepada ahli kubur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Susun Allahumma barik ila ruhi, sebutkan nama ahli kubur. Wabarallahu zunubahu wa satarallahu uyubahu wa Allah sudurahu syafa'atul muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
ربنا الكريم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله عن أصحابنا رسول الله أجمعين. Amin. اللهم بارك يا رب العالمين يا نزيل السعيد حمدا كثيرا طيبا مباركا حمدا إنك شاكرين حمدا يعلم قولك في منزل يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لك الكريم والأمين صدقك. اللهم صل على سيدنا محمد سنة من بلادنا من جميع والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتقضينا بها السماء وترفعنا بإنك على الدرجات فتكون شخصا غير الدنيا وخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمات أحياء والأموات إنك سميع مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أحينا بالإيمان وأنسنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان واخرج لنا من الدنيا مع الإيمان. اللهم اجعل آخر كلامنا إلى انتهاء أجالنا لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة خصوصا إلى أرواح أهل القبور جمع حبيبك وجمع الكفر وذنوبهم وستر عيوبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم ورحم أعداءهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجعلهم خصوصا إلى أهل القبور جمع حبيبك وجمع أهل الخير واجعلهم من أهل التقوى واجعلهم من أهل السلامة واجعلهم من أهل الرحمة واجعلهم من أهل البركة واجعلهم من أهل العبادة واجعلهم من أهل التوبة واجعلهم من أهل المغفرة واجعلهم من أهل المغفرة واجعلهم من أهل الجنة واجعلهم من أهل الجنة واجعلهم من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول أمورنا في طاعة الله واصلح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير طريقنا وعن الشر أبعدنا واقضي حوائجنا. Sebutkan hajatnya masing-masing. Waqdi hawaijana ya Allah ya Allah ya Allah. Waqdi hawaijana waqdi hawaijana min hawaij dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa tadawwir qulubana bi nuri hidayatik kama tawaffa bi syamsika pada rahmatika ya arhamar rahimin. Allah nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina wal istiqamah. Allah nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi din wa dunya wal akhirah. Wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina Rabbana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Baik, para jemaah rahmatullah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.